Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk soal L7 poin harusnya itu S ya. S7.19, keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream. Nah, ini soalnya PT Cadas menjual produksinya dengan harga 25% di atas biayanya. PT Pasifik membeli semua persediaannya dari PT Cadas. Informasi terpilih dari operasi kedua perusahaan selama 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa informasi yang ditampilkan dalam soal. Silakan teman-teman baca terkait dengan penjualan dan laba bersih serta persediaan dan laba operasinya antara PT Cadas dan PT Pasifik. Di sini PT Pasifik membeli 60% kepemilikan PT Cadas pada tanggal 1 Januari 2021 pada nilai bukunya. Diminta hitung laba bersih konsolidasi dan laba yang dialokasikan ke kepentingan non pengendali untuk tahun 20X2, 20X3 dan 20X4. Nah, kita lanjut ke penjelasan ya. Di sini adalah keuntungan belum terrealisasi dari penjualan upstream. Nah, kita bagi berdasarkan tahun yang sudah diminta tadi ya, 20X2, 20X3 dan 20X4. Di sini kita mulai dengan pendapatan operasional dilaporkan oleh Pasifik ya, PT Pasifik maksudnya, sebesar 150 juta. Kemudian untuk tahun 20X3 adalah 240 juta dan untuk tahun 20X4 adalah 300 juta. Bisa teman-teman lihat itu di tabel yang ada di soal. Kemudian penghasilan bersih dilaporkan oleh PT Cadas sebesar 100 juta untuk laba bersihnya ya. Kemudian 20X3 90 juta dan 20X4 adalah 160 juta rupiah. Kemudian laba persediaan 31 Desember 20X2 adalah 70 juta dikurangi 70 juta dibagi 1,25. Hasilnya adalah 14 juta ya. Jadi di tahun 20X2 dikurangi 14 juta, sedangkan di tahun 20X3 adalah sebesar 14 juta menambah. Kemudian di laba persediaan 31 Desember 20X3 itu adalah 105 juta dikurangi 105 juta dibagi 1,25. Kemudian hasilnya adalah 21 juta mengurangi untuk 20X3 dan tahun 2000X4 itu menambah. Kemudian untuk laba persediaan 31 Desember 20X4 itu berasal dari 120 juta dikurangi 120 juta dibagi 1,25. Hasilnya adalah 21 juta mengurangi di tahun 20X3 dan 20X4 menambah. Kemudian hasilnya adalah min 24 juta untuk tahun 20X4. Kemudian laba bersih konsolidasinya setelah dikurangi dengan laba persediaan 31 Desember 20X2 14 juta, hasilnya adalah 236 juta. Sedangkan di tahun 20X3 hasil dari penghasilan yang bersih yang dilaporkan sebesar 330 ditambah 14 juta dikurangi 21 juta. Sedangkan untuk tahun 20X4 460 jutanya itu ditambah 21 juta dan dikurangi 24 juta. Hasilnya adalah 457 juta. Kemudian pendapatan untuk kepentingan non pengendali, kalau tadi kan si PT Pasifik itu punya 60%. Nah, karena ini juga harus dihitung untuk pendapatan non pengendalinya, maka di sini adalah 100 juta dikurangi 14 juta dikali 0,40. Hasilnya adalah
34.400.000 ya. Ini mengurangi tahun 20X2. Kemudian di tahun selanjutnya 90 juta ditambah 14 juta dikurangi 21 juta dikali 0,40. Nah, di situ mengurangi di tahun 20X3 ya sebesar 33.200.000. Kemudian di tahun selanjutnya 160 juta ditambah 21 juta dikurangi 24 juta dikali 0,40. Hasilnya di tahun 20X4 sebesar mengurangi 62.800.000. Hasilnya pendapatan untuk mengendalikan bunga adalah 201.600.000. Kemudian di tahun 20X3 289.800.000 dan di tahun 20X4 394.200. Oh ya, untuk konfirmasi bahwa untuk laba bersihnya itu adalah yang angka ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan di soal adalah 100, 90 dan 60. Nah, di sini saya sesuaikan bahwa labanya bukan 60 juta ya di tahun 20X4 tapi 160 sebagai koreksi saja. Soalnya mungkin nanti bisa ditambahi 100 ya. Berarti laba bersih untuk 20X4 adalah 160. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.